Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimahullah, kita akan meneruskan pembahasan kitab tauhid ini. Sudah banyak yang dibahas, sekarang membahas mengenai at-tawassulu. Kalau di kitab itu bagian yang ke-23 dan 24, halaman 118-19. Jadi at-tawassulul masyru' itu tawassul yang disyariatkan. Orang nanti bisa meneliti, boleh berbeda pendapat, tapi saya membacakan isinya kitab ini. Orang yang nggak paham dikiranya kita ini nggak paham tawassul, bahkan melarang tawassul. Boleh tawassul itu, ada dalilnya. Ya, sudah sering kali dibahas surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan yang bisa menghubungkan orang itu kepada Allah. Itu namanya at-tawassul atau al-wasilah itu tadi. At-tariqatul lati yusilu ilallah. Oh, kalau begitu tawassul itu ada. Iya, nah itu dalilnya. Tapi tawassul itu apa? Kata sahabat, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardihi. Tawassul itu sampai mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Bil amal bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah, wal amal yardi, dengan amal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kitab tauhid ini menguraikan macam-macamnya, Pak. Wa tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan, huwallazi amara bihil Qur'an, yang diterangkan, diperintah di Quran. Wa amila bihi as-sahabah wa hakahu Rasulullah SAW, yang diterangkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Satu, nah ini contohnya satu, sudah pernah dibahas ya. At-tawassulu bil iman. Jadi nyambung kepada Allah, orang mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan iman. Artinya imannya ini yang ditonjolkan. Ya Allah, saya sudah beriman kepadamu, kepada Engkau. Ya, terus kita minta, oleh karena itu dosaku Engkau ampuni, dosanya kedua orang tuaku Engkau ampuni. Bentar, Pak. Ada yang trouble gini. Ya. At-tawassulu bil iman, seperti yang sudah sering kita mohon doa kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Saya potong sampai di situ.
Orang ini mohon sama Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru agar kami beriman kepada Engkau. Saksikanlah kami ini sudah beriman. Maka dengan iman itu faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Kalau nggak ada imannya nggak nyambung, pakai iman dulu. Ini lafal yang ada di Quran, wa kaffir anna sayyi'atina, lalu engkau hapus segala kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abror. Besok kalau kami wafat, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang apa? Baik. Nah, enak Pak. Jadi imannya ditonjolkan, namanya tawassulu bil iman. Dua, at-tawassul bi tauhidillah, nyambung kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Lafalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti apa? Kadu'a Yusuf alaihissalam khina tala'ahul khutu. Seperti doanya Nabi yang ditelan ikan itu, Nabi siapa Pak? Yunus. Ditelan di perut ikan itu kerepotan nggak Pak? Kira-kira kalau menurut ukuran ilmunya manusia itu sesak nafas nggak? Wong tidak ada apanya, nggak ada oksigennya. Tapi dikeluarkan nggak sama Allah? Kekuatannya dari mana? Nah, doa, tauhid. Ya, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus tadi mohon kepada Allah fi dzulumat, dalam gelap, kegelapan banyak. Gelap di laut, gelap di perut ikan. Apa yang ditonjolkan? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah ya Allah yang aku sembah kecuali siapa? Engkau. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Nah, jadi tauhidnya ditonjolkan, lalu dilepaskan oleh Allah dari kerepotan itu tadi. Oh, kalau begitu setiap orang Islam ini harus menonjolkan amal solehnya masing-masing. Jawabannya iya. Ya. Yang ketiga, at-tawassulu bi asma'illah, tawasul kepada Allah dengan al-asmaul husna. Coba saya cek panjenengan. Bukan dites tapi dicek. Asmaul husna itu berapa, Pak? Halo? Ya wes, nanti dibahas lagi. Kalau jenengan mengikuti pendapatnya di kitab tauhid itu, asmaullah itu laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Banyak Pak. Saya tidak menerangkan itu, nanti lain kali dibahas. Yang 99 itu iya ada. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama tadi masuk surga. Jadi banyak al-asmaul husna itu, ya, oleh Allah dipancarkan kepada seluruh alam. Al-Qawiyyu, Al-Aziz, Al-Jabbar. Makanya jenengan itu kalau ketemu tes jenengan kalau ketemu anak muda atau saya ketemu murid saya, terus murid saya itu ngomong gini, mana sih? Ternyata sampai ini jek urip. Murid saya ngomong gitu itu bener nggak Pak?
Murid saya sudah 30 tahun nggak ketemu saya, karena murid saya tahun 80, tahun 90. Begitu ketemu saya 2021 ngomong, "Pak sih, ternyata sampai niki jek urip." Bener Pak? Lun. Lah iya, saya tanya, bener apa enggak? Bener. Jangan dimarahi. Jawablah begini, alhamdulillah Mas, Allah masih memberi saya apa? Hidup. Ya. Al-Hayyunya Allah itu masih dipancarkan ke saya ini, gitu loh. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah isya ditambahi Pak waktunya. Ya, nggak dipotong. Tes 1. Ya. Oke, nggak usah gopo Pak, tenang aja. Jadi saya ulangi. Jadi yang berikutnya bil asma'il husna. Kalau jenengan dan saya menyebut ar-razzaq, 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 minta apa berarti? Rezeki. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Kalau ya salam, ya salam, ya salam, minta apa? Tamatan. Saya tadi dari rumah karena rotok macet ya, hitungannya nggak macet, hitungannya tepat waktu. Cuma saya ini kan nggak hafal. Masjid sana di mana, masjid sana di mana itu nggak hafal. Ya. Saya menyebut assalam ya salam, berarti saya minta apa? Selamatan. Suasana Covid, ya Syafi, ya Syafi, engkau Allah yang memberikan sehat. Berarti kalau ya Syafi yang disebut minta apa? Sehat. Pak dokter hanya ngobati tok. Ya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah dengan menyebut al asmaul husna. Kemudian yang keempat, at-tawassulu bi sifatillah, sifat-sifat Allah. Ini teman-teman sebagian umat Islam sering pakai ini Pak. Mungkin kita itu yang tidak akrab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Astaghith itu minta pertolongan. Kalau di tauhid minta pertolongannya ke siapa? Boleh kepada selain dari Allah? Tidak boleh. Tapi ada enggak? Kok tahu sampean ayo? Ya, tauhid itu Pak. Kapan hari kan sudah diterangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Masih ingat, ayat itu mestinya dibalik menurut bahasa. Kalau dibalik moconya gimana bacanya? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibalik, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Aduh, bingung. Kalau jenengan macanya sudah betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adik-adik yang kecil-kecil paham. Kalau dibalik, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi tidak boleh dibalik Pak. Itu susunannya sudah dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah dari Allah. Tapi oleh Allah menurut ahli, iyyaka didahulukan, mestinya di belakang. Menurut bahasa. Wes, ini enggak rumit Pak, tapi rada mikir sedikit ya. Jadi kalau di belakang ya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi yang jenengan baca itu sudah betul. Susunannya dari Allah. Nah, makanya diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya jangan kepada selain dari Allah. Nabi dimintai, tidak boleh.
Yang kelima, at-tawassulu bil a'mali sholihah. Tawassul kepada Allah dengan amal apa? Soleh. Nah ini yang saya maksudkan. Orang sak masjid sekian banyaknya ini mengumpulkan amal soleh masing-masing menurut keahliannya, kebisaannya masing-masing. Zaman ahli apa Pak? Saya ahli ikut pengajian, tidak pernah telat. Nah, sampean saya ahli sholat malam, boleh Pak? Pakai bayar nggak sholat malam itu? Saya ahli sodako, walaupun cuma 2.000 mesti saya. Nah begitu. Jenengan, saya ahli silaturahim. Nah, itu amal soleh nggak silaturahim? Ya, saya ahli ini. Lisan saya ini bendino saya catat ngomong apa wae. Ya, dige ngapalno Quran ta, ge ngapalno hadis ta, ge ngapalno lagu India. Nah, itu amal soleh kalau lebih banyak dipakai untuk kebaikan. Di sini diberi contoh kasolati seperti sholat, wabirril walidaini berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Zaman dulu itu anak-anak itu Pak ya, saya jenengan seusia saya ini, ada bapaknya di luar batuk gitu aja, itu anaknya sudah apa? Siap-siap, terus sholat, mana bapak kan begitu kan? Kalau itu waktu itu belum sholat, ya. Kalau pas main-main, lalu cepat-cepat, saya main ngaji, mana bapak? Waduh, waktu itu mau nah itu. Anak sekarang, bahkan zaman panjenengan masih hidup di desa masih muda seperti saya zaman dulu. Sampai gelasnya bapak ini disendirikan nggak sama ibu? Boleh nggak dipakai untuk anak-anaknya? Nggak boleh zaman dulu. Temenan Pak itu Pak. Ojo itu gelasnya bapakmu. Kowe nggak iki ae. Sekarang berlaku begitu. Kopinya bapaknya bisa diseruput itu. Jangan Dek ya. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak saya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Birrul walidain wa hifdzil huquq wal amanah, kejujuran, wa sedekah wa dzikri dan zikir, wa tilawatil Quran, baca Quran, semuanya itu amal soleh. Wassalati alan nabi, baca apa? Sholawat Nabi. Yang mana Pak sholawat Nabi itu Pak? Halo? Saya sering menganjurkan baca salawat Nabi yang menurut hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim dan seterusnya itu Pak. Ada banyak macam-macam itu ya. Maka saya memahami, ya mohon maaf kalau ada yang berbeda, salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat bil qulub, salawat asghil, itu tidak berdasarkan hadis. Tapi dibaca orang enggak? Iya, lalu saya menganjurkan baca saja salawat yang menurut hadis. Wis itu bolak-balik Pak ya. Ya, begitu. Ya. Wa hababna lahu wa li ashabihi, mencintai Nabi. Jenengan ini mencintai Nabi apa enggak? Halo? Loh, ya apa? Mencintai temenan tak setengah-setengah? Buktinya cinta itu apa Pak? Iya, mengamalkan yang diapakan? Perintah, menjauhkan yang diapakan? Larang. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Oh kalau begitu ibadah itu harus menurut yang disyariatkan. Ya iya. Ibadah nggak sendiri boleh Pak? Ngarang sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Aliran sesat nanti itu. Kalau ibadah nggak sendiri. Jenengan salat maghrib tadi berapa rakaat?
Kalau ada orang buat model 4 misalkan, nah tidak boleh, jangan ngarang sendiri. Wa ghairiha minal amali sholihah, ya. Wa qad thabata fi sahih Muslim qissatu ashabil ghar alladziina khubisu fihi. Ini diberi contoh, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ada 3 anak pemuda yang terjebak dalam apa? Gua. Zahirnya tidak bisa keluar. Wong guanya itu pintunya kecil tertutupi oleh batu yang besar. Tapi kok bisa keluar? Nah, ternyata 3 pemuda tadi menunjukkan amal solehnya sebagai wasilah. Siapa yang tahu, Pak? Satu apa diantaranya? Halo? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang satu lagi apa? Amanah, menjaga amanat. Bawa duitnya orang, khawatir katut, ya. Lalu duitnya dibelikan apa? Sapi, kambing, terus unta. Akhirnya berkembang. Lama-lama yang punya duit cari. Nah, lalu ditunjukkan berkembang tadi. Duitmu aku khawatir katut, tak tukono sapi, tak tukono kambing. Ya, daripada nanti katut saya. Berarti ini yang menonjol apanya, Pak? Halo? Kejujurannya, betul ya? Wah, ini dijadikan menteri bagus ini, Pak. Ya, begitu. Berikutnya, ya, tawassul yang ke-7, at-tawassul bitalabi du'a minal anbiya wassolihin al-akhya, yaitu tawassul kepada Allah dengan cara minta doa orang lain yang masih apa? Kalau orangnya sudah meninggal. Halo? At-tawassulu bidu'a is-sholihin, ya, al-akhya, orang yang masih hidup. Saya baca di kitab yang lain, Pak, ada keterangan begini. Kalau musim panas paceklik tidak ada hujan, orang minta berdoa kepada Allah supaya Allah memberi hujan, boleh nggak? Zaman Umar bin Khattab panas terik tidak ada hujan, panas kentang-kentang, ya. Umar bin Khattab minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah apa? Berdoa. Nabi, ini sudah panas, tidak ada hujan, banyak yang sudah rusak tanaman-tanaman, banyak orang yang sudah capek cari air, mohonlah engkau berdoa kepada Allah. Berarti Umar minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah apa tadi? Doa. Ketika Rasulullah sudah wafat, meninggal, panas lagi, Pak. Ada yang tahu? Umar minta ke siapa itu? Abbas. Hubungannya dengan Rasulullah siapa? Apanya ini Pak Abbas ini? Paman, yang ponakannya Rasulullah. Abbasnya apanya? Paman. Minta kepada pamannya Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah. Boleh nggak, Pak? Mengapa Umar kok tidak datang lagi kepada Rasulullah tadi, Pak? Udah meninggal. Apa Umar nggak tahu kuburannya Nabi? Tahu, wong ikut memakamkan kok. Makanya Umar matur sama Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi, lalu engkau berikan hujan. Itu maksudnya nabi ini diminta untuk apa? Berdoa. Berarti kalau begitu misalkan saya minta tolong panjenengan berdoa untuk kepentingan saya, boleh nggak, Pak? Boleh. Sebaliknya, jenengan minta tolong saya, Pak Ustadz mohon didoakan, boleh, Pak? Boleh. Kalau sudah mati, kewajibannya yang hidup apa? Mendoakan.
Nah, dari Umar tadi matur sama Allah, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya bertawassul kepadamu lewat nabi, lalu engkau beri hujan. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang saya bertawassul kepadamu lewat pamannya nabi, maka berikanlah kami apa? Hujan. Umar tidak datang lagi ke Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Oh, kalau begitu tawassul itu minta doanya orang yang masih apa? Hidup. Mohon maaf kalau ada yang berbeda, bukan minta kepada Allah lewat orang yang sudah apa? Meninggal. Jenengan pernah mendengar begini, mohon maaf ini ada lagunya Pak, tapi bolak-balik kita omongno itu. Ya. Li khamsatun utfi biha. Halo? Siapa yang hafal Pak? Li khamsatun utfi biha karral wabail khatimah. Terusnya al mustafa wal murtadha wa banahuma wa fatimah. Maksudnya apa itu? Ya, saya kewajiban menerangkan isinya kitab ini. Itu maksudnya memohon kepada Allah supaya wabak, dalam lafal itu maksudnya panas terik, tidak ada hujan. Kalau dibaca 2021 wabak itu namanya apa? Corona. Supaya diangkat oleh Allah, tapi mintanya kepada Allah lewat 5 orang ini. Siapa tadi Pak 5 orang itu? Al-Mustafa Nabi, wal Murtadha Ali, wa banahuma dan anaknya Ali, Hasan sama Husain, wal Fatimah istrinya siapa? Ali. Nah, pernah mendengar nggak jenengan Pak? Ya wis, ya lah makanya saya terang. Kalau di tauhid mintanya kepada orang yang masih apa? Hidup. Kalau saya jadi pimpinan, saya menganjurkan kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama, ya, para masyayikh, ya, para habaib, tolong dong rakyat itu diberi pedoman berdoa, meningkatkan ibadahnya, mohon sama Allah supaya corona ini cepat diapakan? Diangkat. So di tauhid itu ada 2 Pak yang bisa dilakukan. Satu qadariyun maklumun, yang satu syar'iyun. Qadariyun itu apa? Mas, jaga imunitas. Boleh Pak? Boleh. Sebab orang itu kalau imunnya turun, kena hujan sedikit flu enggak? Iya, apa bolak-balik kena. Kurang perlawanannya kurang bagus. Nah, caranya apa? Makan minum yang baik, bukan yang enak, yang baik. Ya, istirahat yang cukup, olahraga dan seterusnya. Ini namanya qadari. Gampang kok Pak. Jenengan ngopeni setiap hari ngunjuk jahe sama kunir sama apa? Madu ya, empon-empon itu loh. Nah, itu katanya yang punya ilmu bisa meningkatkan imunitas. Ya. Atau kena sinar apa? Di sini lebih banyak orang ke sawah apa di rumah saja apa di gimana? Oh, enggak ada sawah ya? Oh, sehat sama. Saya kalau peraih-peraih jam 8, jam 9 jalan-jalan kena sinar matahari. Nah, itu qadari. Yang kedua syar'i, berdoa sama Allah. Kalau di tauhid mintalah kepada Allah supaya corona itu cepat diangkat sama Allah. Nabi sendiri menyebutkan dalam hadis sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Kalau sampean minta, mintalah kepada Allah. Kalau sampean minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Jadi tawasul tadi ada, tetapi di sini diterangkan tawasul itu yang terakhir bidu'a is-solihin, yaitu dengan menggunakan doanya orang-orang yang dianggap apa? Soleh. Yes. Ada yang dibahas Pak? Kalau tidak ada kita lanjut. Iya Pak Igin. Satu, kita disuruh untuk berbuat baik pada orang tua. Yeah. Tapi yang kata kalau sudah orang tua sudah meninggal, siapa saja yang kita anggap orang tua untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, kriteria orang soleh itu yang bagaimana? Kadang-kadang ada orang itu orang soleh, tapi padahal kita menganggap bisa. Ya. Memang kalau orang tua sudah wafat, kewajiban anak mendoakan salah satunya. Ya, maka disebut anak itu menjadi anak soleh, waladun solihun yad'ulah. Tapi kan ada keterangan supaya kita nyambung silaturahim dengan orang-orang yang masih hidup. Jawabannya apa? Iya. Ya saudaranya orang tua, saudaranya bapak, saudaranya siapa? Ibu. Itu yang paling dekat. Terutama saudaranya bapak itu. Ya, karena saudaranya bapak itu bisa menjadi wali dari anak itu tadi. Kemarin misalkan tanggal 12 itu keponakan saya menikah di situ Bondo. Bapaknya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal, adik kandung, usia 53. Ya, saya 63 waktu itu. Karena anaknya itu perempuan semuanya, maka yang jadi wali siapa? Saudara bapaknya, saya. Saya khutbahi sendiri, saya walaini sendiri, saya nikahkan sendiri. Oh, enggak nyuruh orang lain, enggak, ngirit. Enggak. Jadi orang-orang terdekat bapak terutama jadi jarul keluarga. Saudaranya bapak, saudaranya ibu. Lalu berikutnya adalah bisa sahabatnya bapak, sahabatnya ibu. Ya. Walaupun itu tidak jarul keluarga, tapi sahabat. Biasanya orang itu kalau dulu bapakmu sama bapakku bersahabat, maka anak-anaknya juga ikut apa? Bersahabat. Orang soleh itu siapa? Nah ini loh Pak, kalau di tauhid itu bedanya sedikit ya. Apa bedanya Asmaul Husna, nama Allah dengan nama manusia? Kalau nama Allah antara nama, sifat dan perbuatan sama. Assalam, Allah yang memberikan apa? Keselamatan. Berarti jenengan dari rumah ke sini yang memberi keselamatan siapa? Allah. Nama manusia tidak selamanya sama antara nama dengan sifat. Betul Pak? Jenenge api Pak? Apa? Misalkan begitu, tidak selamanya sama antara nama dengan sifat. Nah, lalu yang ditanyakan kriteria orang soleh, jenengan berpedoman pada syariat aja dan sunnah. Kita nahnu nahkumu bidzawahir, menghukumi zahirnya. Kok roh sampeyan niku wong iku soleh? Yang saya ketahui mulai dari sholat, zakat, puasa, haji sama orang, ya, maisanya juga baik, ya, dengan sesama saudara muslim walaupun berbeda yang menganggap sebagai saudara. Zahirnya dia soleh, ya, soleh, ahli ibadah. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Tidak semua orang yang punya ilmu juga ahli ibadah. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Ngerti maksudnya Pak? Tidak semua orang yang berilmu itu juga ahli ibadah. Tapi orang ini ahli ibadah. Orang itu sekolahnya enggak dhuwur tapi betul-betul waduh tentang sholat jamaah selalu berpedoman. Kelihatannya getun betul kalau dia itu ketinggalan satu kali saja sholat berjamaah. Berarti kita melihat zahirnya orang ini apa? Soleh. Daripada yang ilmunya dhuwur lalu naudzubillah min dzalik
bolak-balik gak tahu ngopeni sholat apa? Jamaah. Padahal nggak ada ikhtilaf para ulama. Sholat jamaah itu apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh siapa? Rasul. Ya begitu aja Pak. Ya. Orang soleh bukan yang, mohon maaf, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang ilmunya tinggi. Kalau ilmunya tinggi lalu zahirnya dia poso-poso sunnah nggak diopeni, kan mungkin aja begitu. Saya pernah itu, ya mohon maaf, mudah-mudahan saya salah ya. Ya, kalau tidak salah puasa apa itu ya, Asyura, puasa ya Asyura atau itu loh, apa tanggal 9 Dzulhijjah itu kan disunahkan puasa Pak ya. Ketika orang haji sedang wukuf. Saya tanya sama orang yang ini dokter Pak. Saya kan bukan dokter. Saya main puasa, enggak sunah kok. Nah itu loh Pak. Walaupun dia itu S1, S2, S3, kadang-kadang begitu. Sunah, memang betul. Tapi kalau kita itu mau jadi mengikuti sunnahnya Nabi, wong enggak ada uzur, sakit atau dalam perjalanan atau apa, maka diopeni sunnah-sunnahnya Nabi itu. Jadi kalau saya begitu, siapa orang soleh? Orang soleh kita melihat dohirnya. Makanya nanti Pak, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya Pak ya. Ada judul Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaiton. Saya ulangi, Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaiton. Walinya Allah yang Maha Rahman dan walinya siapa? Setan. Lalu gimana walinya Allah itu yang zahirnya orang itu bersih, tutur katanya baik, nggak pernah menyakiti orang, walaupun dia sekolahnya nggak tinggi, ibadahnya kuat, keikhlas, maisanya jelas, ya nggak ada yang syubhat. Itu waliullah, bisa menjadi walinya Allah yang Maha Rahman itu. Walinya setan, wali itu nggak tahu sholat. Loh, kon nggak ngerti sholatnya. Mohon maaf, yang mirip-mirip begitu ada Pak kira-kira Pak? Wali temenan tak? Itu walinya siapa itu kalau begitu namanya? Aku loh nggak tahu sholat itu. Wali. Loh kadang-kadang ada tamu bawa motornya tamu itu dicoret-coret sampai paku mbak dia. Loh nggak ngerti. Supaya orang itu tidak menuhankan motor, tidak menuhankan mobil, makanya mobilnya dicoret-coret. Lah itu diyakini wali. Loh kok kayak orang? Loh enggak, itu kamu tidak ngerti, itu wali. Kamu tahu rupanya orang itu loh, baru dipasang kocoy, disawat sama batu pecah. Makanya orangnya diam aja, wong wali dia itu. Loh ini temenan Pak, ada nggak orang punya pikiran mirip-mirip begitu Pak? Nanti ada bahasan walinya Allah sama walinya setan. Nah jenengan yang ini nanti solehnya tadi yang diopeni, ya. Wallahu a'lam. Gitu Pak, nggih. Ya. Ada lagi Pak? Nggih, monggo. Yang saya tahu monggo Pak. Ini musim haji Indonesia kan 2 kali. Nggih. Tidak ada haji. Yang saya tanyakan itu puasa 9 Dzulhijjah. Bagaimana Ustaz? Nggih. Sebenarnya wukufnya tetap ada. Cuma orang Indonesia tidak berangkat haji. Tapi hajinya tetap ada enggak? Ada. Yang wukuf tetap ada. Kita berpedoman pada itu saja. Yang disunahkan itu bukan Indonesia budal apa enggak, tapi yang disunahkan adalah ada wukuf apa tidak. Tanggal 9 Dzulhijjahnya itu. Jadi nanti jenengan titeni tanggal 9 Dzulhijjah itu disunahkan puasa. Walaupun Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Makanya jenengan jangan budal 2021. Dewean nanti sampai di sana. Tidak ada temannya.
Makanya mudah-mudahan saja berdoalah kepada Allah. Seperti itu loh. Sultan Brunei Darussalam namanya siapa? Hasanul Bolkiah. Oh, pidato berapi-api Pak. Ya, walaupun sudah kelihatannya sepuh itu ya. Mengharap kepada para pemimpin agama, para ustadz, para kiai untuk membimbing memberikan doa kepada rakyat supaya rakyat berdoa kepada Allah agar corona itu bisa diangkat. Menurut saya jangan menyepelekan doa. Pakai protokol boleh. Itu ilmunya manusia sudah saya sebut tadi. Nah, jadi berdoalah kepada Allah supaya corona bisa diangkat, lalu orang bisa beribadah haji lagi. Lalu tetap puasa sunnah, tetap. Karena tanggal 9-nya ada. Dan tanggal 9 itu ada tetap sana ada orang apa? Wukuf, walaupun jumlahnya tidak banyak. Wallahu a'lam. Nggih, Pak. Seperti doa la ilaha illa anta subhanaka ini dibaca terus boleh apa tidak apa ini kan saya dengar itu ketika Ramadan ya. Nggih. Ini dibaca terus. Jadi kalau dilihat maknanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, boleh. Tidak harus menunggu orang ditelan apa tadi, Pak? Itu doa setelah ditelan ikan. Makanya jangan ojo diwaca saiki engko ae kan ditelan sama ikan berdoa itu ya. Iya aja eling ya. Jadi boleh karena itu kalimat yang baik, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Aku ini orang yang zalim. Mungkin saja Pak, kita ini zalim. Zalim itu macam-macam Pak. Ya. Dalam kitab yang lama itu zalim itu ada 3. Zalim itu apa sih? Mas, zalim itu kebalikannya zalim apa? Adil. Kalau orang adil berarti orang itu tidak zalim. Adil itu apa? Memberikan kepada orang itu haknya. Zalim tidak memberikan. Ya, adil sama la zalim itu ada 3. 1, mendolimi Allah. Mendolimi siapa? Ini a'dhamu zulm, zalim yang paling besar. Maksudnya apa? Haknya Allah tidak diberikan. Hak apa itu? Hak untuk diibadahi. Satu-satunya Allah. Bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan syekh yang diibadahi. Jadi semua bentuk macam niat ibadah dan gerakan ibadah berapa yang dikeluarkan dalam ibadah harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah, tidak boleh selain daripada Allah. Ketika ada selain daripada Allah namanya zalim. Maka di dalam surat Luqman disebutkan zalim itu syirik. Innas syirka la zulmun alim. Syirik itu kezaliman. Ibadah tidak kepada Allah. Yang kedua, zulmun li ghairihi, az-zulm li ghairihi, mendolimi orang lain. Ya. Jadi kalau ini ada juragan, ini ada pembantu, pembantunya sudah bekerja, karyawannya sudah bekerja, rakyatnya sudah bekerja, nggak diberikan sama juragannya, hak-haknya, tidak diberikan sama bosnya, tidak diberikan sama pemimpinnya, rakyat, zalim. Lah zalim terhadap manusia yang paling utama adalah mengambil hak hidupnya manusia. Apa tadi Pak? Mengambil. Apa maksudnya mengambil hak hidupnya manusia itu Pak? Membunuh. Wah, itu bukan orang Islam loh Pak. Orang kafir sendiri diberi hak hidup sama Allah. Betul Pak? Boleh diambil hak hidupnya orang kafir? Nggak ada masalah, nggak ada dosa? Boleh Pak? Nggak boleh. Nanti dia bisa tanya, apakah salahku dan apakah dosaku? Ya, sehingga engkau begini gitu. Jadi hak hidupnya manusia itu zalim. Nah, yang ketiga yang jenengan tanyakan tadi, ada kemungkinan enggak manusia itu menzalimi diri sendiri? Halo?
Makanya naudzubillah min dzalik, orang yang berbuat dosa itu oleh Al-Qur'an disebut zalimun li nafsihi, mendolimi diri. Ini kita diberi jasmani, diberi rohani, diberi kayak begini itu indahnya, dijaga Mas. Jangan sampai dijerumuskan dalam kemaksiatan. Kalau kita bisa menjaga, namanya kita berbuat adil kepada diri kita. Tapi kalau ini dilos saja, naudzubillah min dzalik ya, maka kita mendolimi diri kita sendiri. Maka itu boleh doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Ya. Ya. Ada doanya Nabi Adam, wa firlana apa? Zalamna anfusana. Itu kan doanya Nabi siapa? Kita nggak boleh gini. Loh Mas, ikut doanya Nabi Adam. Kon iku Nabi Adam ta, ndonga ngono ya. Enggak begitu. Karena ada di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah itu dia merasa salah sama Allah, itu mendolimi diri sendiri. Nah begitu ya. Cuman ada memang doa-doa secara khusus yang disunahkan oleh Rasulullah untuk dipakai doa. Misalkan masuk masjid, ada enggak? Apa doanya? Allahumma tahli abu aba. Sampeyan kok nang pawon mau mlebu ngono. Lah jarene setiap mlebu ya ndak lain, saat lain. Masuk di dapur tidak berdoa kayak begitu, lain. Ada sendiri. Cuma yang umum-umum yang ini boleh dipakai. Apalagi doanya Nabi Yunus tadi menyangkut dia merasa zalim, keliru. Maka diberi ujian sama Allah kayak begitu. Nah kalau ditarik panjenengan dan saya, ada kemungkinan kita dan saya ini menzalimi diri saya sendiri. Saya ini zalim ya Allah. Sungguh kami mengakui tidak ada ilah kecuali Engkau. Dan aku mohon tobat kepadamu. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Begitu Pak kira-kira. Ada lagi Pak? Cukup ya? Nah, jadi saya tidak hafal masjid satu-satu, bisa dipandu tadi Pak ya. Kadang-kadang pindah ke sana, kan jauh-jauh jaraknya itu Pak. Ada yang bisa lewat tol turun Pandaan, ada yang bisa lewat tol turun mana? Bangil. Untuk bulan depan di Sukun. Sukun. SMA. Oh, oke. Okay. Nanti kita bahas at-tawassulul mamnu, tawassul yang tidak boleh. Nah, ini ada perbedaan di masyarakat. Lah saya mengajari panjenengan kalau ada beda keyakinannya orang ya biarin aja. Tapi saya menerangkan ini. Cuma jangan saling mencemooh di antara sesama saudara umat Islam. Tidak boleh, Pak. Ya. Nanti dosanya tidak mengakui bersaudara sesama umat Islam itu jauh lebih besar. Belum tentu kita ini paling benar, tapi kita sudah mencemooh, menohok orang lain, itu sudah tidak mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Padahal ayatnya jelas, innamal mu'minuna darah. Itu enak. Walaupun penyelenggaranya ini Muhammadiyah. Yang ngaji saya simpatisan aja Muhammadiyah, boleh. Saya tidak Muhammadiyah tapi ikut ngajinya Muhammadiyah, boleh Pak? Boleh. Saya udah ngomong di mana-mana. Wallahu a'lam. Itu Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.